Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam bab desain produk dan jasa demi pemenuhan tugas mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengempu yakni Ibu Aleria Irma Hetneni, SEMM. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri yakni Gita Maulani Fadilah sebagai moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Dan yang kedua, Hasfito Rafiq. Yang ketiga, Hilda Angening Tias. Yang keempat, Siti Kumaidah. Dan yang kelima, Effendi Handi Prasetya. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang pengertian desain produk dan jasa. Desain pada produk merupakan ide dan hasil kreasi manusia yang memiliki nilai manfaat serta nilai tambah bagi khalayak luas. Sedangkan jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi, jasa tidak pernah ada hanya hasilnya. Dapat dilihat setelah terjadi atau sebagai kenyataan. Pentingnya desain produk dan jasa. Desain produk merupakan sebuah proses dalam hal pembentukan dan pengembangan ide yang efisien dan efektif dalam rangka menciptakan sebuah produk yang baru. Desain produk ini meliputi seluruh pekerjaan desain teknik dan industri yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk mulai dari konsep awal sampai produksi. Akhirnya dapat mengubahnya menjadi penemuan nyata dari suatu produk. Inovasi dan juga pengembangan produk pada desain produk akan menghasilkan sesuatu yang baru yang menjadi keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan, sehingga perusahaan itu menjadi pelopor dan dapat memenangkan sebuah persaingan di pasar. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Saudara Effendi. Analisa desain dan desain ulang produk. Alasan untuk melakukan desain atau desain ulang produk dan jasa pada umumnya mempunyai implikasi strategis terhadap kelangsungan dan kesejahteraan organisasi. Selain itu, produk dan jasa mempunyai dampak terhadap aktivitas di masa yang akan datang. Konsekuensinya, keputusan dalam bidang ini adalah beberapa hal yang paling mendasar yang harus dilakukan oleh manajer. Terdapat 4 tujuan umum dari desain produk dan jasa, yaitu yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, untuk menghasilkan suatu produk yang tren pada masa yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Yang ketiga, membuat sebuah produk menjadi ekonomis tanpa harus mengurangi nilai jualnya, kualitas, dan juga manfaat dari produk tersebut. Yang keempat, untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menargetkan segmen pasar yang baru. Pentingnya masalah hukum, etika, dan lingkungan. Tim desain harus berhati-hati dalam mempertimbangkan berbagai pertimbangan hukum, etika, dan kerusakan lingkungan. Pertimbangan hukum berupa gugatan, dan potensi gugatan telah menyebabkan peningkatan biaya hukum dan asuransi yang mahal terhadap pihak yang dirugikan. Pertimbangan etika berupa perlunya menyadari masalah etika dan pendesain perlu mematuhi standar etika. Pertimbangan lingkungan berupa bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan dalam suatu produk atau jasa yang dapat merusak kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Baik, yaitu tahapan desain produk. Yang pertama, memformulasikan hasil marketing desain. Yang kedua yaitu menciptakan ide, dan yang ketiga membuat sketsa. Yang keempat membuat prototipe atau sampel. Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran. Adapun yang keenam yaitu analisis usaha, dan yang ketujuh yaitu pengembangan produk. Tahapan pengembangan produk. Yang pertama yaitu pembentukan ide, dan yang kedua yaitu penyaringan ide, ketiga pengembangan dan pengujian konsep, pun yang keempat pengembangan konsep, yang kelima pengembangan strategi pemasaran, yang keenam analisa bisnis, nomor 7 pengembangan produk, nomor 8 uji pemasaran atau uji pasar, dan yang kesembilan yaitu komersialisasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.
Masalah utama dalam desain jasa. Yang pertama, siklus hidup atau life cycle atau suatu produk, yaitu tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, ada mendesain untuk penyesuaian massal. Yang keempat, keandalan atau reliability. Yang keempat, desain yang tangguh atau robust design. Yang kelima, tingkat kebauran. Yang keenam, desain produk global. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.